Selamat sore, mahasiswa Widya Dharma. Salam sehat untuk kita semua. Kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri teks akademik, yaitu diantaranya teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika, yaitu pembentukan kata melalui ungkapan inkongruent atau kata benda. Nah, kasus pertama yang perlu kalian pahami dan kalian diskusikan, ya, kalian kerjakan, yaitu mengenai kalimat. Kalimat yang saya berikan ini adalah kalimat yang belum sempurna, kalimat yang masih terdapat kesalahan. Nah, kalian perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat yang mengalami pembentukan kata sehingga menjadi kalimat yang memiliki ungkapan inkongruent. Ungkapan inkongruent maksudnya adalah adanya proses pembentukan dari pembentukan kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda, karena salah satu ciri teks akademik adalah dia menggunakan kata benda, ya. Kemudian kasus yang kedua, kita sudah ketahui bahwa teks akademik banyak menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis bisa saja kata-kata teknis di bidang kedokteran, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang pendidikan, ya, maupun di bidang bahasa Indonesia. Nah, kalian tuliskan masing-masing 5 contoh kata teknis di bidang kedokteran apa? 5 kata, ya. Di bidang ekonomi apa, di bidang bahasa Indonesia, dan di bidang pendidikan apa-apa saja contoh-contoh kata-kata teknis. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, kita juga sudah mengetahui bahwa teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Nah, itu artinya apa? Bahwa di dalam menulis teks akademik lebih cenderung menggunakan jenis karangan eksposisi klasifikasi. Eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan tentang suatu hal dengan menggunakan klasifikasi. Klasifikasi itu adalah contoh karangan yang menggunakan pengelompokan. Nah, kata kuncinya ada terdiri atas, dikelompokkan menjadi, digolongkan menjadi, ya, terdiri dari. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang mengarah kepada teks akademik yang bersifat taksonomik. Kemudian abstrak. Kenapa abstrak? Karena dari data-data yang kita peroleh, maka akan kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang abstrak. Kalimat-kalimat yang abstrak artinya adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, ya. Mendeskripsikan sesuatu menggunakan cara generalisasi, ya. Kita menggunakan cara generalisasi supaya bersifat abstrak sehingga terjadi formulasi yang berupa kajian teori. Nah, di dalam teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, teks akademik bersifat taksonomik berarti karangannya berjenis karangan eksposisi klasifikasi. Kemudian abstrak itu berjenis pengembangan paragraf yang mengarah kepada generalisasi. Nah, apa itu paragraf generalisasi? Generalisasi adalah paragraf yang dimulai dengan mengembangkan peristiwa khusus berupa fakta-fakta, kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Nah, contohnya begini. Saya beri contoh misalnya, ya. Pada tanggal 14 September terdapat 500 orang terkena COVID-19. Pada tanggal 15 September terdapat 1000 orang terkena COVID-19. Pada tanggal 16 September terdapat 1200 orang terkena COVID-19. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa semakin hari kasus COVID-19 semakin bertambah. Nah, itu adalah contoh paragraf generalisasi. Kita memberikan data-data, kemudian data-datanya disimpulkan. Itu adalah contoh paragraf generalisasi. Dan ini digunakan pada teks akademik. Kemudian paragraf eksposisi klasifikasi. Nah, tadi kan dalam teks akademik terdapat pemetaan, ya, pemetaan pokok pikiran atau pemetaan pokok pembicaraan. Nah,
Contohnya misalnya menurut jenisnya demam dibedakan menjadi. Nah, di situ kan terdapat pengelompokan. Kemudian di situ juga dijelaskan seperti apa penyakit demam kontinu itu. Kemudian dijelaskan juga penyakit demam intermiten itu dikarenakan oleh apa. Nah, paragraf klasifikasi ciri-cirinya ada pengelompokan, ada kata dibagi, dibedakan, kemudian digolongkan ya. Bentuknya informasi, memberikan informasi kepada orang lain ya. Konjungsi yang digunakan dalam paragraf klasifikasi yaitu menggunakan konjungsi kausalitas sebab akibat, kemudian ada karena, lantaran itu, oleh sebab itu, sehingga. Kemudian juga menggunakan konjungsi kronologis hubungan waktu. Hubungan waktu berarti ada kemudian, lalu, habis itu, pada akhirnya. Nah, itu tadi kasus yang untuk mengerjakan kasus yang 3, kalian harus pahami dulu ya tentang karangan klasifikasi dan karangan yang berjenis generalisasi. Karena untuk membuat teks akademik bersifat taksonomik, kamu membuat karangan, mengubahnya menjadi karangan bersifat klasifikasi. Dan teks akademik bersifat abstrak berarti kamu membuatnya dalam bentuk generalisasi ya. Contoh ya, ini kasus ya. Kamu kerjakan kasus yang ketiga, yaitu kalian mau wawancara 5 orang teman ya. Bisa teman yang ada di dalam kota Pontianak 5 orang, dan teman yang berada di luar kota Pontianak 5 orang. Jadi 10 orang. Kalian buat daftar pertanyaannya mengenai frekuensi dan lama belajar di masa pandemik ini. Di masa pandemi COVID-19 ini kan budaya belajar orang secara otomatis berubah. Nah, kalian cari informasi, cari data ya. Seperti apa pembelajaran mahasiswa di masa pandemik ini. Setelah kalian menanyakan pertanyaan ya yang mengarah kepada frekuensi dan lama belajar, kalian kemudian buat karangannya ya. Kalian ubah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kamu sampaikan kepada mereka dalam bentuk karangan. Dalam bentuk karangan apa? Karangan yang berjenis klasifikasi dan yang berjenis generalisasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di atas bahwa karangan yang berjenis klasifikasi itu kamu memberikan pengelompokan ya. Kemudian berjenis generalisasi itu ada fakta-fakta yang ditemukan, kemudian kamu simpulkan berdasarkan fakta-fakta itu. Nah, untuk latihan evaluasi 3 kasus saja yang saya berikan mengenai ciri-ciri teks akademik, yaitu dimulai dari teks akademik yang pertama ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa banyak menggunakan kata-kata benda ya, kemudian banyak menggunakan istilah teknis, kemudian dia juga menggunakan karangan berjenis eksposisi klasifikasi, dan juga menggunakan jenis karangan yang berjenis generalisasi. Nah, apabila kalian tidak paham, nanti kita diskusikan lagi di WA group ya, atau Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan, sampai jumpa.